Susah dan senang itu sudah jadi bagian dari kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, penutupan Anda. Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Maaf, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar, Mas. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who were sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Pelajari lafaz-lafaznya dan melafazkan huruf-hurufnya dengan benar. Mengucapkan huruf-hurufnya dengan benar. Sebagaimana kita melakukan hal tersebut, maka kita harus memperhatikan juga adab-adab yang berkaitan dengan aktivitas yang mulia ini, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Termasuk juga kita berhias dengan cara melaksanakan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan membaca mushaf atau membaca Al-Quranul Karim. Kita juga memperhatikan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Baik hukum-hukum tersebut sifatnya wajib maupun sunnah. Karena ini adalah ibadah, membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang sangat agung. Sehingga ibadah ini, jika kita lakukan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, akhlak-akhlak dan adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, maka kita akan melakukan ibadah ini dengan bentuk yang lebih sempurna. Ala suratil atam wal wajhi al-akmal. Sebenarnya istilah al-atam dan al-akmal ini ada satu faedah yang cukup menarik, yang semoga tidak mengapa ini kita sebutkan. Apa perbedaan al-atam dengan al-akmal? Dua-duanya memiliki arti sempurna. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ada satu faedah yang cukup menarik disebutkan oleh sebagian ulama. Apa perbedaan antara al-atam dengan al-akmal? Atama dan akmala. Dua-duanya memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu menyempurnakan. Ada rahasia di balik penggunaan dua kata tersebut. Pada saat Allah menyebutkan agama, maka Allah berfirman, al-yauma akmaltu. Allah sempurnakan. Menggunakan lafaz kamula, akmaltu. Tetapi ketika membahas nikmat,
Allah menggunakan kata atmamtu alaikum ni'mati. Artinya sama, menyempurnakan. Tetapi ada satu perbedaan dalam bahasa Arab, bahwa akmala itu untuk menghilangkan kekurangan yang timbul kemudian. Kekurangan yang muncul di waktu mendatang, bukan di asalnya. Sementara atamma yutimmu itmaman, maka ini untuk menghilangkan kekurangan yang ada pada asalnya. Jadi dari awalnya sudah ada kekurangan. Mengapa demikian? Karena kalau kita tarik ke dalam ayat tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka agama tidak ada kekurangan dari asalnya. Dari asalnya tidak ada kekurangan. Sehingga tidak tepat jika digunakan atmamtu. Yang lebih tepat adalah akmaltu. Sedangkan nikmat ini terkadang bagi sebagian orang sejak asalnya tidak sempurna. Dia mendapatkan nikmat tapi tidak lengkap. Dari sini maka Allah menggunakan kata atmamtu. Atmamtu alaikum ni'mati. Karena sebagian orang tidak mendapatkan nikmat dari awalnya secara sempurna. Sehingga dilengkapilah di asalnya. Sedangkan agama di asalnya sudah lengkap. Hanya ada, kalaupun ada kekurangan maka itu dihilangkan. Dan kekurangan tersebut muncul di tengah-tengah atau di kemudian hari. Itu perbedaan antara al-atam dan al-akmal. Baik, jadi maksudnya adalah ketika kita melakukan ibadah yang agung ini, membaca Al-Quranul Karim, maka kita harus melakukan dengan maksimal, supaya kita bisa mendapatkan pahala yang maksimal juga. Dan untuk mendapatkan tingkatan yang maksimal tadi, tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan mempelajari adab-adabnya dan mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Ilmu adab qiraatil Quran ini sampai menjadi ilmu yang berdiri sendiri dan memiliki definisi, memiliki kitab-kitab yang ditulis khusus, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengannya, macam-macamnya, sehingga seolah-olah dia adalah ilmu yang berdiri sendiri yang masih tercakup dalam rumpun ilmu-ilmu Al-Quranul Karim. Nah, definisi adab qiraatul Quran adalah sekumpulan akhlak-akhlak dan perilaku-perilaku yang terpuji, yang seyogyanya, selayaknya bagi pembaca Al-Quran atau orang yang dibacakan kepadanya Al-Quran atau orang yang menyimak, mendengarkan dengan saksama, menyimak. Siapapun yang mendengarkan atau membaca hendaklah berhias, maksudnya melakukan akhlak-akhlak tersebut, baik akhlak yang berkaitan dengan hal-hal yang zahir, yang terlihat, maupun yang batin, yang ada di dalam jiwa manusia, yang ada di dalam dada, dalam hati. Akhlak-akhlak tersebut baik yang zahir maupun yang batin. Nah, ilmu ini berkaitan dengan itu. Kemudian, berkaitan dengan sumber-sumber, dari mana datangnya adab-adab tersebut. Akhlak-akhlak yang terpuji tadi dari mana datangnya? Asal usulnya dari mana? Asal usul dari jenis ilmu ini ketika sudah menjadi satu bagian dari ulumul Quran, sebenarnya dia adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih. Ahkamun fiqhiyah wa adabun syar'iyyah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih dan adab-adab syar'iyyah. Kemudian juga sunanun nabawiyah. Ini yang ketiga. Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berkaitan dengan ibadah yang mulia ini, yaitu membaca Al-Quran dan mempelajari cara membacanya. Hukum-hukum fikih, adab-adab syariah, dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu saja karena ini berkaitan dengan syariat, maka sumbernya tentunya yang pertama adalah dari Kitabullahi Azza wa Jal, Al-Quranul Karim. Lalu sumber yang kedua adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sunnahnya Rasulullah SAW, yaitu yang terdapat dalam hadits-hadits beliau, baik berupa perkataan maupun perbuatan maupun takrir, ketetapan maupun yang lainnya. Kemudian sumber yang ketiga selain adab-adab ini terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah aqwalu sahabati, pendapat atau ucapan-ucapan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan mereka, dan juga penjelasan para ulama, wa aqwalu ahlil ilm, penjelasan para ulama berkaitan dengan hukum-hukum fikih tadi yang mereka istimbat, mereka fahami berdasarkan dalil-dalil syariat. Nah, ini sumber adab-adab tilawatul Quran. Jadi bukan karangan para ulama murni dari mereka sendiri atau produk yang dihasilkan oleh para ulama yang menguasai ulumul Quran, bukan dari mereka secara murni, tapi mereka mempelajarinya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, juga penjelasan para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian berikutnya adalah madhanu wujudi adabi tilawatil Quran wal muallafati fiyah, di mana kita bisa mendapatkan penjelasan para ulama, di mana kita bisa mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan adab-adab membaca Al-Quran, di mana kita bisa mendapatkannya, tulisan-tulisan tersebut di mana saja. Ini adalah yang akan kita bahas saat ini. Permasalahan-permasalahan seputar adab membaca Al-Quran ini banyak kita jumpai di berbagai kitab. Ya, di antaranya adalah di sebagian, ya, tidak semuanya, karena ini sebagian saja, sebagian kitab-kitab qiraat, kemudian kitab-kitab fadailul Quran yang membahas tentang keutamaan Al-Quran, kemudian kitab-kitab al-adhkar yang membahas zikir-zikir, kemudian kitab-kitab fikih, kemudian syuruhul hadith, kitab-kitab yang mensyarah, yang menjelaskan hadith-hadith Rasulullah SAW, dan juga kitab-kitab adab syar'iyyah dan kitab-kitab yang lain. Ini bisa dirujuk di kitab Hilyatu Ahlil Quran halaman 11 sampai 12. Jadi adab-adab ini banyak dijumpai di kitab-kitab tersebut. Tersebar di kitab-kitab tersebut. Kitab qiraat, fadailul Quran, kitab-kitab azkar yang menyebutkan zikir-zikir, doa-doa, kemudian kitab-kitab fikih, syarah hadis, adab syar'iyyah, dan yang lainnya. Setelah itu kemudian juga ada karya-karya tulis, ya tentu saja karya tulis para ulama yang menulis dalam bidang ulumul Quran, yang membahas ulumul Quran. Mereka juga ada yang menulis secara terpisah, membuat tulisan yang terpisah, disendirikan. Difokuskan kitab ini membahas adab-adab membaca Al-Quran. Jadi yang disebut dengan mu'allafun mustaqil, karya yang terpisah, dia berdiri sendiri, tidak menginduk atau tidak disisipkan ke dalam kitab-kitab yang lain, yang menyebutkan adab-adab dan hukum-hukum tersebut. Jadi ada yang menulis dengan dipisahkan, dibuat bab khusus, dibuat ilmu khusus, ya, dibuat pembahasan khusus. Walaupun masih ada juga yang masih terkandung dalam kitab yang besar. Jadi kitab yang besar membahas ulumul Quran, salah satunya ada bab, ada masalah adabu tilawatil Quran atau adabu qiraatil Quran. Bahkan nanti ada juga kitab yang memang dari awal sampai akhir hanya membahas itu saja. Di antaranya yang menyendirikan bab ini adalah yang dilakukan oleh dua ulama besar yang berkaitan dengan ulumul Quran, yang memiliki karya besar dalam ulumul Quran. Yang pertama adalah Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat tahun 791 Hijriah. Dalam kitab beliau yang masyhur Al-Burhan fi Ulumil Quran,
Al-Burhan fi Ulumil Quran. Beliau menyebutkan adab-adab ini di ilmu yang ke-29. Jadi beliau menyebutkan banyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena judulnya adalah Ulumul Quran. Ulum bentuk plural jamak dari ilm. Di ilmu yang ke-29 beliau membuat judul fi. Jadi bab fi adabi tilawatihi wa kaifiyatiha. Adab-adab membaca Al-Quran dan cara membacanya. Cara membacanya. Beliau tuliskan dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran. Begitu juga ulama yang kedua yang datang kemudian, yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat tahun 911 Hijriah. Dalam kitab beliau, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau menyebutkan dalam ilmu yang ke-35. Beliau membuat judul ilmu yang ke-35 yang berkaitan dengan Al-Quran ini, Adabu tilawatihi wa talihi. Adab pembacaan Al-Quran dan tali pelakunya, yaitu orang yang membacanya. Adab dalam membaca Al-Quran dan adab-adab orang yang membacanya. Bisa ditemukan di jilid kedua, halaman 657 sampai 726. Al-Imam As-Suyuti dalam muqaddimah, dalam pengantar di bab yang atau di ilmu yang ke-35 ini, beliau mengatakan afradahu bitasnifi jama'ah. Sebagian ulama ada yang menulis secara mufrad, maksudnya ditulis secara terpisah, benar-benar berdiri sendiri kitab ini. Di antaranya adalah beliau mengisyaratkan ada beberapa ulama. Di antara yang menulis kitab khusus tentang adab-adab membaca Al-Quran adalah Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan. Al-Imam An-Nawawi. Beliau Al-Imam An-Nawawi ini dalam kitab At-Tibyan dan juga dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kemudian juga beliau menyebutkan adab-adab ini juga di kitab yang lain, yaitu kitab Al-Adhkar. Jadi Al-Imam An-Nawawi ini membahas adab-adab membaca Al-Quran. Yang disebutkan di sini ada 3 kitab. Yang pertama, kitab khusus memang ditulis untuk itu, yaitu At-Tibyan. Lalu yang kedua, kitab fikih, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Muhadzab karya Asy-Syirazi. Kemudian kitab Al-Adhkar. Beliau menyebutkan sejumlah beberapa adab yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Nah, yang dilakukan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan ini, beliau meringkas. Beliau ringkas semua yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya. Bahkan beliau juga menambahkan. Beliau menambahkan berkali-kali lipat. Maksudnya beliau sebutkan lebih banyak lagi. Dan beliau perinci satu-satu. Setiap adab-adab tadi diperinci oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau. Ya, fungsinya diperinci ini dan beliau tambahkan, beliau ringkas juga supaya lebih mudah dipelajari. Liyashula tanawuluha. Nah, ini yang dilakukan oleh para ulama, saling melengkapi karya-karya para ulama sebelumnya. Ditambahi, diringkas, diperinci dan seterusnya sehingga menjadi karya yang semakin baik, semakin mudah dipelajari. Ini yang diucapkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam muqaddimah ketika menyebutkan adab-adab tilawatu Al-Quran wa talihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang adab-adab membaca Al-Quran ini adalah satu ilmu yang sangat penting. Karena ini adab yang berkaitan dengan interaksi kita dengan kitab yang paling mulia dan ucapan yang paling agung. Karena Al-Quranul Karim adalah firman Allah Azza wa Jalla, ucapan Allah Azza wa Jalla. Maka jika kita beradab membaca kitab-kitab para ulama, menghormati kitab-kitab para ulama, maka tentu saja lebih diutamakan lagi adab-adab tersebut ketika kita membaca
kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu ibadah yang sangat mulia, yang sangat diharapkan kita bisa mendapatkan banyak pahala, banyak kebaikan. Dari sini maka sebagian ulama juga menulis kitab-kitab, karya-karya tulis yang khusus, spesifik, yang membahas tentang adab-adab dan menyebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Di antara tulisan yang berdiri secara terpisah, membahas fokus ke dalam adab-adabnya, di antaranya adalah kitab Fadailul Quran wa Ma'alimuhu wa Adabu, karya Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Jadi beliau membahas juga adab. Judulnya sudah menunjukkan pembahasan tentang adab-adab Al-Quran. Walaupun sebenarnya ini membahas 3 ilmu, yaitu Fadailul Quran, Ma'alimul Quran, dan Adabu Al-Quran. Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam ini termasuk ulama yang datang di awal-awal. Beliau wafat tahun 224. Sebagai perbandingan, Al-Imam Az-Zarkashi saja beliau wafat tahun 791. Jadi jarak cukup panjang. Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, sebagaimana keterangan yang ada di catatan kaki di sini, di kitab Al-Muyassar fi Ulumil Quran, sebenarnya kitab ini lebih terkenal di kategori kitab Fadailul Quran. Kitab beliau ini lebih terkenal di kategori ketika dikelompokkan, lebih populer dengan pengelompokan kitab-kitab Fadailul Quran. Tapi sebenarnya lebih tepat lagi jika dikategorikan kitab-kitab yang membahas ulumul Quran al-jami'ah, yang komprehensif, yang lebih mencakup banyak beberapa ilmu. Karena dia sudah secara hakiki dia sudah menggabungkan 3 ilmu, sebagaimana dari judulnya yang sangat detail. Fadailul Quran, Ma'alimul Quran, dan Ma'alim ini rambu-rambu. Kemudian Adabul Quran. Ya, maka dari sini bisa dikatakan bahwa ini adalah kitab, atau bahkan kitab yang pertama yang ditulis untuk membahas adab-adab Al-Quran. Nah, kitab karya Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam, Fadailul Qurani wa Ma'alimuhu wa Adabu. Lalu kitab yang berikutnya adalah kitab Akhlaqu Hamalatil Quran. Kitab yang ditulis secara, bahkan kelihatan dari judulnya, akhlak para pembawa Al-Quran. Hamalah, hamil, jamak dari alladhi yahmil, orang yang membawa Al-Quran. Karya Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat tahun 360 Hijriah. Kemudian yang ketiga adalah yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti tadi, yaitu At-Tibyan, karya Al-Imam An-Nawawi. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karya Muhyiddin An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, yang wafat tahun 676 Hijriah. Ini 3 karya yang bisa dikatakan ini karya para ulama terdahulu. Adapun di kitab-kitab yang belakangan, di antara kitab yang ditulis tentang adab-adab membaca Al-Quran adalah kitab yang berjudul Hilyatu Ahlil Quran fi Adabi Hamalatil Quran. Hilyatu Ahlil Quran, ini kitab-kitab datang belakangan. Perhiasan Al-Quran, hilyah itu perhiasan. Ahlil Quran, orang-orang yang ahlul Quran. Fi Adabi Hamalatil Quran, adab-adab orang yang, maksudnya diantaranya adalah membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Kitab ini diterbitkan oleh Markaz Ad-Dirasat wal Ma'lumat Al-Quraniyah. Ya, pusat studi dan maklumat Al-Quran yang dia di Ma'had Al-Imam Asy-Syatibi. Jadi karya lajnah, ada kelompok ulama yang menulis kitab tersebut, bukan karya satu orang. Hilyatu Ahlil Quran fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, ini bisa kita baca untuk lebih detailnya, lebih terperinci lagi bagaimana adab-adab ketika membaca Al-Quran. Adapun yang kita bahas pada malam hari ini hanya sekedar muqaddimah atau pengantar saja. Sekedar pengantar, isyarat-isyarat di mana membacanya, apa yang dimaksud, dan seterusnya.
Kemudian pembahasan berikutnya yang tidak kalah penting adalah topik-topik utama adab-adab membaca Al-Quran. Topik-topik utama yang berkaitan dengan adab membaca Al-Quran. Apa saja sih yang dibahas berkaitan dengan adab-adab tersebut? Ya, tentu saja poin-poin utamanya saja. Karena kalau diperinci maka tentu saja sangat luas. Tidak mungkin kita bahas dalam satu atau dua pertemuan, dalam satu atau dua materi. Nah, adab-adab hamalatul Quran yang menjadi judul sebagian kitab-kitab para ulama, hamalah, ya, pembawa Al-Quran. Maksudnya diantaranya adalah pembaca. Ini berkisar seputar 3 topik utama. Yang pertama adalah adab mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang pertama adab mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua adalah adab-adab umum seputar Al-Quran. Adab-adab umum seputar Al-Quran. Dari sisi membaca Al-Quran, kemudian menjaga. Ya, terus maksudnya jangan ditinggalkan, dijaga. Membaca 1 kali, 2 kali, dibaca berulang-ulang. Wa tadarusihi, dan mempelajarinya, mudarasah. Wa tadabburi, dan mentadabburi Al-Quranul Karim, ta'zimi, dan mengagungkan Al-Quran. Ini adab-adab umum terhadap Al-Quran. Lalu topik yang ketiga yang penting juga adalah hukum-hukum at-ta'amul ma'al mushafis syarif, berinteraksi dengan mushaf. Mushaf adalah kitabnya, kitab Al-Quran, mushaf yang mulia. 3 topik ini ya, berputar di sinilah hukum-hukum seputar hamalatul Quran, yang membaca Al-Quran. Nah, sebenarnya topik ini sudah cukup ya untuk menunjukkan gambaran secara garis besar apa saja yang dibahas dalam ulumul Quran yang berkaitan dengan adab membaca Al-Quran. Nah, tetapi di kitab ini juga akan dibahas beberapa ringkasan, beberapa masalah yang paling utama berkaitan dengan adab-adab membaca Al-Quran dan hukum-hukum yang berkaitan dengan membaca Al-Quran, supaya kita bisa mendapatkan faedah juga. Adapun secara terperinci dan pembahasan lebih luas, maka bisa dirujuk, bisa dibaca di kitab-kitab atau dipelajari di kitab-kitab yang sudah diisyaratkan tadi. Nah, sekarang akan dibahas ringkas saja, tanpa terperinci, tanpa panjang lebar. Di antara adab-adab ketika membaca Al-Quran atau berkaitan dengan membaca Al-Quran, yang pertama adalah dianjurkan banyak membaca Al-Quran. Yustahabul iktharu min qiraatil Qur'ani wa tilawati. Dianjurkan. Ini menjadi amalan yang sangat utama. Banyak, bukan hanya sekali, 2 kali, tapi sering diulang-ulang, banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, innal ladzina, ini tentang pujian terhadap orang-orang yang banyak membaca Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ayat ini membahas tentang keutamaan orang-orang yang sering, selalu atau banyak membaca kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Allah memuji mereka dan menunjukkan apa keutamaan yang mereka dapatkan dalam surat Fatir ayat 29 dan ayat 30. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah dan mereka mengerjakan salat dan menginfakkan apa yang Allah berikan rizki kepada mereka, baik infak tersebut secara tersembunyi, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka menginginkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi, perdagangan yang selalu beruntung. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan pahala-pahala mereka. Allah sempurnakan, Allah berikan secara sempurna. Bahkan lebih dari itu, Allah menambahkan kebaikan-kebaikan dari keutamaannya. Allah memberikan lebih dari sekedar pahala, ditambahkan lagi. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah ini memiliki sifat ghafur, maha mengampuni dan syakur. Para ulama menjelaskan batasan seringnya membaca Al-Quran ini
Bahkan disebutkan bahwa yang lebih utama, lebih baik jika kita bisa menghatamkan Al-Quran. Karena sering membaca, khatam akhirnya, dari awal sampai akhir. Menghatamkan bacaan Al-Quran ini dalam 1 pekan atau dalam 1 minggu. Ini yang lebih utama, yang lebih bagus. Kalaupun tidak mampu, maka tingkatan yang berikutnya adalah khatam Al-Quran dalam setiap bulan. Yang pertama dalam setiap pekan, ini yang paling utama membaca. Ini keluar di luar bulan Ramadan juga. Apalagi di bulan-bulan yang mulia, di waktu-waktu hari-hari yang memiliki keutamaan, maka lebih diutamakan untuk membaca lebih banyak lagi. Setiap 1 pekan dikhatamkan, atau setiap 1 bulan dikhatamkan. Ini yang lebih utama. Nah, adapun penjelasan dari segi dalilnya lebih diutamakan menghatamkan Al-Quran setiap pekan adalah sebagaimana hadis Abdullah bin Amr dan hadis Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhuma yang sudah dibahas di tema tahzibul Quran, pembagian Al-Quran, yang bisa dirujuk di pembahasan yang telah berlalu. Adapun menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, maka ini bisa diambil ya, penjelasan tersebut dalam hadis Abdullah bin Amr yang sebelumnya juga, dan bisa dirujuk di kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di jilid 13 halaman 407. Ini berkaitan dengan waktu yang paling utama, target menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Nah, berikutnya adab yang kedua yang berkaitan dengan membaca Al-Qur'an adalah mempelajarinya. Bukan hanya sekedar membaca, tapi mempelajarinya, mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran ini lebih baik, lebih benar. Wa ta'limihi, setelah mempelajari, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Dan di antara mempelajari yang paling utama adalah menghafalkannya, menghafalkan Al-Quran. Ini termasuk ketaatan yang sangat agung dan ketaatan yang sangat mulia. Memang tidak ada kewajiban ya dari sisi keharusan, wajib menghafalkan Al-Quranul Karim. Maksudnya kalau tidak dihafalkan berdosa. Tidak ada dalil yang menjelaskan seperti ini. Tapi menghafalkan Al-Quran adalah salah satu ketaatan yang sangat mulia, yang sangat besar. Walaupun tidak ada dalil khusus. Tapi bisa difahami dari dalil-dalil yang ada, yang umum, yang berkaitan dengan hal tersebut. Jika mempelajari saja, membaca saja, ini pahalanya besar, apalagi sampai mampu menghafalkannya. Tentu saja membutuhkan perjuangan lebih. Tentang hal ini, keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, terdapat hadis yang tegas, hadis yang jelas dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian. Kita ini manusia yang terbaik ya. Kita ini manusia makhluk ya, seorang mukmin adalah manusia yang baik. Tetapi lebih baik lagi kita bisa mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi dalam hal kebaikan jika kita mengamalkan hadis ini, yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an, dia pelajari untuk dirinya sendiri, wa 'allamahu, dan dia mengajarkan kepada orang lain. Hadis ini diriwayatkan ya, takhrijnya sudah berlalu di halaman 112. Nah, hadis ini hadis yang sahih. Kemudian adab yang ketiga yang berkaitan dengan membaca Al-Quran atau orang-orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran adalah selayaknya bagi orang yang mempelajari Al-Quran dan menghafalkannya sampai ke tingkatan hafalan. Maka adab yang perlu dijaga adalah ta'ahudul Quran, sering-sering membaca Al-Quran, wa muraja'atu, sering-sering dimuraja', diulang-ulang, supaya hafalannya tidak hilang, supaya hafalannya terawat dan terjaga dalam ingatan, ya, supaya tidak mudah lupa. Ini bagi yang menghafalkan. Dalilnya adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahadul Qur'an, fawalladhi nafsi biyadi,
lahuwa asyaddu tafassiyan minal ibili fi uquliha. Ta'ahadul Quran. Mu'ahadah itu maksudnya ya mirip dengan murajaah. Selalu diulang-ulang. Kita menjaga sesuatu, itu mu'ahadah. Kita memiliki sesuatu, kita jaga, kita cek lagi. Kita pastikan dia masih terawat, masih terjaga. Itu namanya ta'ahadul Quran. Lalu setelah Rasulullah memerintahkan untuk menjaga Al-Quran ini, ya, di antaranya adalah menghafal hafalan Al-Quran ini, beliau pun bersumpah, bersumpah dengan Allah Azza wa Jalla. Fawalladhi nafsi biyadi, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksudnya Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Al-Quran ini asyaddu tafassiyan, lebih cepat, lebih gampang terlepas, lebih cepat hilangnya, lupanya itu mudah dibandingkan lepasnya unta dari ikatannya. Unta itu mudah lepas, tapi Al-Quranul Karim ini kalau tidak dijaga, dia lebih cepat lagi hilangnya, lebih cepat terlepaskan dari hafalan kita. Ini sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, nomor hadis 5033. Nah, perinciannya sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Nah, apalagi jika ya sudah tidak memperhatikan murajaahnya, kemudian tersibukkan dengan hal-hal yang lain yang tidak berkaitan dengan kebaikan atau bahkan melakukan maksiat, maka akan mudah hilang ya hafalan tersebut dari kita. Nah, jadi ini kuncinya supaya hafalan Al-Quran ini terus melekat adalah ta'ahud, mu'ahadatul Quran, yaitu sering-sering dimurajaah. Tidak ada cara yang lain ya, yang lebih efektif dibandingkan murajaah tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, berikutnya adalah adab-adab. Kita akan membahas adab-adab yang berkaitan dengan hal-hal yang kita lakukan sebelum membaca Al-Quran, sebelum membaca Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah adab, yaitu membaca Al-Quranul Karim dalam keadaan suci, tidak hadas, ya, tidak hadas. Jadi sudah bersuci, seolah-olah kita siap melakukan sholat. Nah, di saat kondisi semacam ini, di saat kondisi semacam inilah kita membaca Al-Quran. Ini dianjurkan, ya, hukumnya sunnah. Dianjurkan kita membaca Al-Quran dalam keadaan tohara. Nah, gimana kalau tidak kondisi tohara? Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah pada saat kita hadas kecil, hadas asghar. Hadas kecil ini yang mengharuskan kita berwudu. Kemungkinan yang kedua, hadas besar. Hadas besar ini bisa dihilangkan dengan cara mandi besar, mandi wajib, mandi janabah. Nah, kondisi yang seharusnya adalah, yang lebih utama adalah membaca Al-Quran dalam kondisi suci dari dua hadas tadi, baik hadas kecil maupun hadas besar. Tapi bagaimana sekarang kalau ada orang atau kondisi kita sedang hadas? Nah, ini diperinci. Kalau hadasnya adalah hadas kecil, maka membaca Al-Quran, membaca ya, bukan memegang mushaf. Membaca Al-Quran diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Boleh membaca Al-Quran dalam keadaan hadas kecil. Misalkan setelah buang air kecil, atau buang angin, atau buang air besar. Nah, semacam ini. Atau habis tidur yang nyenyak dalam kondisi tidak mutamakkin, maka ada tahu minal ard, dalam kondisi tidur yang ya, atau kondisi tidur yang tidak dalam kondisi duduk yang mantap semacam ini, maka menjadi hadas kecil yang secara hukum syariatnya, hukum fikihnya masih diperbolehkan, dan ini disepakati oleh para ulama, boleh membaca Al-Quran. Tetapi beda dengan membawa mushaf, ini cuma membaca saja. Adapun membawa mushaf, memegang mushaf, maka seharusnya dalam kondisi bersuci, tidak hadas kecil. Ini pendapat mayoritas para ulama. Jadi ketika kita kondisi hadas kecil, dilarang menurut sebagian ulama jangan memegang mushaf atau membawa mushaf. Berarti ini di sini ada
khilaf, ada perbedaan pendapat. Tapi kalau membacanya saja masih diperbolehkan. Tapi tentu saja lebih baik jika setelah bersuci, setelah berwudu. Nah, berikutnya, apabila kondisinya adalah hadas besar. Ya, hadas besar. Karena ada sebab-sebab yang mengharuskan dia mandi wajib dalam kondisi junub, maka tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Ya, ini menurut mayoritas ulama. Nggak boleh membaca Al-Quran, baik membacanya dengan memegang mushaf, melihat, membaca dengan mata ke mushaf, atau dari hafalannya. Tanpa memegang mushaf, tanpa melihat tulisan Al-Quran, dia membaca dari hafalannya, maka ini juga tidak diperbolehkan. Ini yang diterapkan atau pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama. Nah, kemudian adab yang berikutnya, adab yang dilakukan sebelum membaca Al-Quran adalah berusaha mencari waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang istimewa pada saat membaca Al-Quran. Cari, maksudnya ketika kita menemukan waktu-waktu yang agung, waktu-waktu yang mulia ini, kita usahakan untuk membaca Al-Quran. Bukan maksudnya kita hanya membaca Al-Quran di waktu-waktu yang mulia saja, bukan begitu. Tapi kita berusaha mencari-cari kesempatan ketika ada waktu yang agung, waktu-waktu yang memiliki keutamaan. Nah, di situ kita usahakan membaca Al-Quran Al-Karim. Karena hukum asalnya disyariatkan membaca Al-Quran ini di setiap waktu, tidak ada waktu terlarang membaca Al-Quran. Baik di malam hari maupun di siang hari, nggak ada waktu terlarang, waktu khusus ya ditentukan pukul sekian sampai sekian atau waktu khusus dilarang membaca Al-Quran. Ini nggak ada. Jadi disyariatkan sepanjang waktu. Tetapi bagi pembaca Al-Quran, alangkah baiknya jika dia berusaha mencari waktu-waktu yang mulia, yang dilipat gandakan kebaikan. Karena ada waktu-waktu yang Allah berikan keutamaan. Amalan ibadah tersebut pahalanya dilipat gandakan. Misalkan pada bulan Ramadan, atau pada 10 hari pertama Dzulhijjah, atau di akhir malam. Nah, waktu-waktu yang mulia semacam ini, sebisa mungkin kita lebih banyak lagi porsi, lebih banyak lagi usaha untuk membaca Al-Quranul Karim. Ini yang berkaitan dengan adab tersebut. Kemudian diantaranya juga, kalau tadi berkaitan dengan waktu, maka ada juga tempat. Kita berusaha mencari tempat yang layak, tempat yang pantas ketika membaca Al-Quranul Karim. Misalnya tempat yang suci, tempat yang bersih, tempat yang nyaman, tidak gaduh, tidak ribut, ya, atau tidak tempat yang kotor, apalagi sampai ada najis di situ. Karenanya sebagian ulama, ada beberapa ulama yang menjelaskan bahwa hukum membaca Al-Quran di masjid adalah sunnah, mustahab, dianjurkan membaca Al-Quran di masjid. Ya, kalaupun kita bisa memilih, bisa membaca di rumah, bisa juga saat ini kita bisa membaca di masjid, mudah, itu gampang. Kita jalan ke masjid, membaca Al-Quran. Maka yang lebih diutamakan adalah membaca Al-Quran di masjid. Karena masjid ini tempat yang paling mulia, tempat yang sangat mulia. Kemudian tempat yang suci dan banyaknya keutamaan di dalam masjid. Maka salah satu amalan yang sangat layak digunakan untuk mengisi aktivitas di masjid adalah membaca Al-Quranul Karim. Kemudian juga dianjurkan untuk memakmurkan atau membuat rumahnya seseorang ini memiliki rumah, tempat tinggal, baik rumahnya dia sendiri atau rumah kontrakan dan seterusnya. Yang penting dia tinggal di situ, maka para ulama menjelaskan bahwa dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Selain di masjid, perbanyak, di rumah juga diperbanyak membaca Al-Quran. Karena ada keutamaan khusus dan ada dalil khusus yang berkaitan dengan hal ini. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian ini seolah-olah kuburan. Jangan kalian posisikan rumah ini kayak kuburan. Maksudnya apa? Ya, lakukan aktivitas ibadah. Nah, kerjakan sholat di sana, bacalah Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW menunjukkan keutamaan memakmurkan rumah. Maksudnya memberikan aktivitas yang baik dan mendatangkan keberkahan di rumah. Beliau menyebutkan bahwa setan yanfiru minal bait
alladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu lari, bukan hanya menjauhi, lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau rumah tersebut ada bacaan surat Al-Baqarah, maka setan akan lari. Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa yang penting di sini adalah yuqra'u fihi, dibacakan. Bahkan termasuk dengan rekaman, dengan disetelkan audio, ya, dengan MP3, ya, audio maupun video, diperdengarkan di dalam rumah tersebut. Walaupun pemilik rumahnya nggak baca, karena hadits ini lafadznya adalah yuqra'u fihi, bukan disebut yang yaqra'u fihi sahibul bait atau sahibuhu, pemilik rumahnya yang baca. Nggak mesti harus pemilik rumahnya. Yang penting dibacakan surat Al-Baqarah, baik dia sendiri maupun ada orang lain yang membaca surat Al-Baqarah ataupun suara yang dibacakan rekaman. Ini penjelasan sebagian ulama semacam itu. Ya. Adapun di tempat-tempat yang lain juga ya dianjurkan juga, tetapi kalau ada pilihan, kita memiliki beberapa pilihan, tentu saja masjid adalah tempat yang paling utama. Sedangkan membaca Al-Quran sendiri dimanapun, selama tempat tersebut suci dan tempat yang pantas, maka kita bisa membaca Al-Quran, baik di dalam kendaraan, di mobil, di bus, di kereta, di pesawat, ya tempat-tempat manapun, ya di halaman, di kebun, di pinggir jalan, misalkan kita antri atau menunggu sesuatu sambil membaca Al-Quranul Karim. Dengan demikian kita akan mendapatkan banyak pahala, banyak kebaikan, dan waktu kita menjadi semakin berkah. Allah akan mudahkan kita dalam hal-hal yang baik. Kemudian adab-adab yang berikutnya adalah adab-adab yang berkaitan dengan ketika kita sedang membaca Al-Quran, pada saat kita sudah membaca. Kalau tadi sebelumnya, mencari waktu yang tepat, ya, kemudian mencari tempat yang baik. Setelah itu yang pertama tadi adalah membaca Al-Quran dalam keadaan bersuci. Maka saat ini kita akan membahas adab-adab ketika membaca Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah membaca dengan dimulai dengan isti'adzah dan basmalah. Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim. Ya, intinya berlindung. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari bisikan setan, dari godaan setan. Isti'adzah. Wal basmalah, dan memulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah, hukumnya disunahkan al-isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ini dalilnya surat An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila qara'ta, walaupun ini fiilnya adalah fiil madhi, apabila kamu telah selesai, bukan begitu, tapi maksudnya kalau kamu ingin, ai aradta qira'ah, atau ingin atau hendak atau mau membaca Al-Quran, maka fasta'idz billah, berlindunglah dengan menyebut nama Allah. Berlindung dari apa? Dari setan yang terkutuk. Karena setan ini selalu mengganggu kita, tidak ingin kita melakukan ketaatan. Dari situ kita, ya, karena setan makhluk yang gaib dan godaannya sangat halus, maka kita perlu berlindung. Ini perintah Allah, berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Begitu juga disunahkan membaca basmalah. Setelah isti'adzah dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca basmalah. Ini di setiap atau di semua awal surat. Boleh surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Semua surat kecuali surat At-Taubah, maka tidak perlu membaca basmalah. Kecuali surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Selain itu maka semuanya kita membaca bismillah dan isti'adzah. Lalu ada berikutnya adalah membaca Al-Quran dengan memperhatikan dan mengamalkan hukum-hukum tajwidnya. Hukum-hukum tajwid. Supaya bacaan Al-Qurannya menjadi lebih indah. Dan memperhatikan syarat-syarat pengucapan, kaidah-kaidah dalam membaca. Lalu yang kesembilan, mengetahui dan menerapkan hukum-hukum al-waqf wal-ibtida. Di mana berhenti pada saat membaca ayat-ayat. Kemudian di mana memulainya dari kata apa,
Ini juga perlu diperhatikan. Ini termasuk adab ketika membaca Al-Quran. Dan penjelasan tentang al-waqf wal-ibtida ini bahkan menjadi ilmu yang tersendiri yang sudah kita bahas ya di sesi-sesi yang telah berlalu. Kemudian adab yang berikutnya, memperindah suara dan membaca dengan tartil serta dibarengi dengan tadabbur. Jadi dibaca dengan suara yang terindah, terbaik, membaca dengan murattal yang paling indah dan berusaha untuk memahami maknanya, mentadabburi maknanya. Ini hukumnya juga dianjurkan bagi pembaca untuk memperindah suaranya semampunya, tidak perlu memaksakan diri, ya, semampunya saja. Berdasarkan firman sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, lam ya'dhanillahu li syai'in ma adzina lin nabiyyi an yataghanna bil Qur'an. Allah tidak mengizinkan sesuatu sebagaimana yang Allah izinkan untuk nabinya ketika yataghanna bil Qur'an, untuk yataghanna, memperindah bacaan Al-Qur'anul Karim. Dibaca dengan suara yang terbaik, yang mampu dia lakukan. Ya, tidak perlu memaksakan diri harus mengikuti bacaan nada tertentu. Yang penting itu yang mampu dia lakukan. Kemudian juga disunahkan untuk tartil, membaca dengan tartil, maksudnya tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Baca dengan tenang. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an ini dengan tartil. Penjelasan tentang tartil di sini ada beberapa penafsiran dalam ayat surat Al-Muzammil ayat 4 tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Qatadah rahimahullah menafsirkan ayat tadi warattilil Qur'an, maksudnya bayyinhu tabyinan, perjelas bacanya, bayyin tabyinan. Pendapat yang lain, penafsiran yang lain, tafsir Sa'id Ibnu Jubair, beliau menafsirkan fassirhu tafsir. Ya, artinya mirip-mirip ya. Perjelas. Wa qala Mujahid, dan pendapat Mujahid, ini salah satu muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tarassal fihi tarsilan. Bacanya itu pelan-pelan, jangan buru-buru. Tarassal fihi tarsilan. Tenang membacanya. Ini beberapa pendapat atau penafsiran yang berkaitan dengan ayat warattilil Qur'ana tartila. Apa itu tartil? Dan bisa dirujuk di kitab Tafsir At-Tabari jilid 23 halaman 363 dan 364. Juga bisa dilihat di Ensiklopedia At-Tafsir Al-Ma'thur. Selain itu ada riwayat yang berkaitan dengan hal ini, diriwayatkan Abu Dawud dan selain beliau melalui Ummu Salamah radhiyallahu anha yang menyifati, yang menyebutkan bagaimana cara Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Disebutkan oleh Ummu Salamah bahwa bacaan beliau adalah qiraatun mufassiratun, qiraah yang jelas ya, bisa seolah-olah itu adalah penafsirannya, bisa dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya, karena dibacanya harfan-harfan, sedikit demi sedikit, satu kata, tidak buru-buru, tidak langsung ya, ingin segera selesai dalam membaca. Kemudian dalam riwayat Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari melalui sahabat Anas bin Malik, ketika beliau ditanya tentang bagaimana bacaan Rasulullah SAW, maka Anas menjelaskan bahwa bacaan beliau adalah kana maddan, bacanya dengan dipanjangkan. Lalu beliau membaca ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, dipanjangkan sesuai dengan mad yang ada di situ, panjang. Hukum panjang di situ dibaca panjang. Allah, kemudian dipanjangkannya Allah. Ar-Rahman, dibaca panjang. Ar-Rahim, tidak buru-buru, tidak dipendekkan semuanya. Ini yang dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, kemudian juga dianjurkan kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, berusaha memahami kandungannya. Karena tujuan utama, salah satu tujuan utama diturunkan Al-Quran adalah supaya kita bisa memahami maknanya, kita terapkan, ya, kita pahami, melunakkan hati, menyucikan jiwa. Ini tujuan dari Al-Quranul Karim. Hati menjadi tenang, ya, kemudian kegundahan dan berbagai problem yang kita rasakan ini menjadi hilang dengan membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim ini obat bagi hati maupun bagi tubuh. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati.
Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, mubarakun. Kitab yang diberkahi. Banyak kebaikan di dalam Al-Quran. Tujuannya adalah liyadabbaru ayati, agar kalian mentadabburi, berusaha memahami ayat-ayatnya. Bukan sekedar dibaca saja. Ya, membaca itu sudah ada keutamaannya. Sudah menjadi ibadah yang agung. Tetapi ada satu hal yang tidak kalah penting, bahkan ini sangat penting, yaitu mentadabburi maknanya, berusaha memahami makna yang terkandung. Berikutnya adab yang berkaitan ketika kita sedang membaca Al-Quran adalah, atau yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran adalah kita menyimak. Al-istima'u li qiraatil Quran. Menyimak. Menyimak ini beda dengan mendengarkan. Kalau menyimak itu kita perhatian. Kita perhatian, kita fokus terhadap bacaan Al-Quran. Diam, ya, tidak ribut, tidak malah sibuk dengan aktivitas yang lain. Wa tarkil laghati wal hadithi bi huduril qiraah. Kalau ada bacaan Al-Quran, ya tidak boleh kita sebagai bentuk ta'zim, pengagungan dan beradab terhadap Al-Quran, jangan sampai kita malah ngobrol, berbicara hal-hal yang lain. Ya, atau berisik, atau tidak mempedulikan bacaan tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, apabila kalian mendengarkan Al-Qur'an sedang dibacakan, maka fastami'u lahu, simaklah. Menggunakan kata istama'a, bukan fasma'u. Kalau sami'a itu cuma dengar saja, dengar suara bel, suara apa yang tidak berusaha untuk difahami atau diperhatikan. Tetapi ketika kita mendengar Al-Quran, tidak cukup mendengarkan, tapi disimak dengan pemahaman, dengan perhatian. Wa ansitu, bahkan kita diperintahkan untuk diam. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat, agar kalian diberikan rahmat. Karenanya bahkan sebagian ulama kalau kita mendengarkan mushaf, kita menyalakan rekaman atau suara bacaan Al-Quran, sementara kita dalam kondisi sedang sibuk, maka sebisa mungkin, ya, sebagai bentuk adab, kita hentikan dulu bacaan tadi, supaya kita tidak lancang atau beradab yang tidak seharusnya ketika dibacakan Al-Quranul Karim. Kalau memang tidak disimak, ya, dihentikan dulu. Baru ketika kita sudah siap, dinyalakan lagi. Ya, semacam ini. Karenanya juga sebagian ulama mengatakan tidak boleh menjadikan mushaf sebagai ringtone, nada dering, ya, panggilan masuk, atau untuk sebagai penanda aktivitas tertentu, ya, atau pengingat. Tidak boleh dengan menggunakan Al-Quran, karena kita ingin menghormati Al-Quran. Al-Quran bukan diturunkan sebagai, ya, nada dering semacam itu, atau, ya, sebagai jam waker semacam ini. Nggak boleh. Ini sebagian ulama mengatakan semacam itu. Bisa diganti dengan sesuatu yang lain. Karena apalagi ketika kita jadikan nada dering dan seterusnya, kita biasanya menghentikan tiba-tiba. Kita ingin mengangkat, ya, nada dering sudah berbunyi beberapa menit atau beberapa detik yang lalu, akhirnya kita berusaha untuk langsung mengangkatnya. Kadang berhentinya bukan pada posisi yang tepat, sehingga ini malah memotong Al-Quranul Karim, yang tidak menghargai Al-Quranul Karim. Bisa diganti dengan suara-suara yang lain, ya, tanpa harus musik, karena ada pilihan yang lain, ya, suara-suara yang lain. Nah, ini sebagai bentuk menghormati Al-Quranul Karim. Sebagai bentuk menghormati Al-Quranul Karim. Yang penting kita berusaha untuk menyimak, ya. Walaupun dengan aktivitas tidak masalah. Beda dengan kalau kita berbicara, itu maka lain lagi. Kita sudah tidak mendengarkan lagi, karena kita sibuk fokus dengan pembicaraan yang lain. Berikutnya adalah yang terakhir disebutkan di kitab Al-Muyassar fi Ulumil Quran ini. Kita dianjurkan, atau salah satu adab dalam membaca Al-Quran adalah melakukan sujud tilawah ketika berpapasan dengan ayat-ayat yang ada sujud tilawahnya. Disunahkan melakukan sujud.
baik orang yang membaca atau orang yang mendengarkan, yang menyimak. Setelah dia membaca ayat yang ada sajdah di situ, sujud tilawah, maka dianjurkan untuk melakukan sujud. Adapun tata caranya ini ada beberapa versi di kalangan para fuqaha, ya, ada khilaf ya, terkait bagaimana caranya, apakah disyaratkan ini itu dan seterusnya. Adapun yang di sini disebutkan wala yushtaratu lahu ma yushtaratu lis-salati 'ala sahih. Pendapat yang sahih yang dipilih dalam kitab ini tidak disyaratkan ketika sujud ini hal-hal yang disyaratkan untuk sholat. Di antaranya adalah dalam keadaan bersuci, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, gak harus. Yang penting ya melakukan sujud saja. Ala sahih, kata ala sahih menunjukkan ini pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih tepat. Berarti ada isyarat bahwa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ada yang mensyaratkan ya karena ini sujud adalah salah satu bentuk atau aktivitas utama dalam sholat, maka disyaratkan syarat-syarat untuk sholat. Nah, jumlah ayat-ayat sujud tilawah adalah 14 ayat. Ini perinciannya. Ayat 206 surat Al-A'raf, kemudian ayat 15 surat Ar-Ra'd, kemudian ayat 49 sampai 50 surat An-Nahl, kemudian ayat 107 sampai 109 surat Al-Isra, kemudian ayat 58 surat Maryam, dan 2 ayat yaitu ayat 18 dan 77 surat Al-Hajj. Ini satu-satunya surat yang ada 2 sujudnya. Sujud tilawahnya ada 2, yaitu surat Al-Hajj. Kemudian ayat 60 surat Al-Furqan, kemudian ayat 25 sampai 26 surat An-Naml. Setelah itu ayat 15 surat As-Sajdah, kemudian ayat 37 sampai 38 surat Fussilat. Selanjutnya ayat 62 surat An-Najm. Berikutnya ayat 21 surat Al-Insyiqaq. Setelah itu ayat 19 surat Al-Alaq. Ya, ada 14 ayat. Walaupun sebenarnya hitungannya juga ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adapun ayat 24 surat Shad, ini yang diperselisihkan ulama. Apakah ini termasuk dianjurkan, ditekankan sujud tilawah ataukah tidak? Min azaimi sujud, yaitu muta'akkidati. Apakah ditekankan untuk sujud tilawah ataukah tidak? Ini yang terdapat dalam surat Shad ayat 24. Salah satu keutamaan melakukan sujud tilawah, karena ini hukumnya tidak wajib, dianjurkan, pahalanya besar. Salah satu keutamaannya adalah sebagaimana yang disebutkan, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adama as-sajdata fasajada ya'tazala syaitanu yabki." Apabila manusia, anak Adam maksudnya manusia, membaca sajdah, ayat yang ada sujud tilawahnya, lalu dia sujud, ya'tazala syaitanu yabki, maka setan pun menjauh dan menangis. Setan menjauh dan menangis. Setan tadi mengatakan, yaqulu ya wailahu umira ibnu Adama bis sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujudi fa abaitu faliyan nar. Dia menyesali, menangis. Ya aduhai, itu menyesali perbuatannya sendiri. Saat itu anak Adam, maksudnya manusia, diperintahkan untuk sujud, dia pun sujud. Maka dia pun mendapatkan surga. Ya, Allah perintahkan manusia untuk bersujud, beribadah, dia mentaati Allah. Ketika ada hamba yang mentaati, maka dia akan mendapatkan surga. Balasannya adalah surga. Lalu dia menyesali perbuatannya sendiri dulu, ya. Yang ketika diperintahkan untuk sujud enggak mau. Wa umirtu bis sujud, dulu aku diperintahkan untuk sujud, fa abaitu, aku tidak mau. Akhirnya aku pun mendapatkan neraka. Ya. Ini adalah salah satu keutamaan melakukan sujud tilawah. Melakukan sujud tilawah. Dan sujud tilawah ini perinciannya sebenarnya banyak, ya. Di antaranya termasuk disyariatkan juga ketika kita sedang sholat maupun di luar sholat. Ketika kita sholat, ketika imam ya sujud
tilawah, maka makmum juga karena mendengarkan. Maka dia pun, karena dia makmum yang mengikuti gerakannya imam, maka dia pun melakukan sujud tilawah. Dan beberapa perincian yang lain yang terdapat di kitab-kitab fikih. Ya, ada sujud tilawah, ada sujud syukur, dan ada sujud sahwi. Pembahasan khusus dalam kitab-kitab fikih. Riwayat tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadits ini hadits yang sahih. Demikianlah pembahasan seputar adab-adab membaca Al-Quran yang kita bahas. Mudah-mudahan memberikan faedah yang berharga, menjadikan kita lebih dekat dengan Al-Quran, hidup kita menjadi lebih berkah, dan bisa kita amalkan dalam sehari-hari. Semoga juga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk menjadi ahlul Quran, untuk menjadi hamba-hamba yang mengamalkan isi Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling mulia. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, lebih utama, tidak ada kitab apapun di dunia ini yang lebih utama dibandingkan Al-Quranul Karim. Semoga bermanfaat, dan kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi.